Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita sehat dan bisa ibadah pagi hari ini adalah kemurahan Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Pagi hari ini kita lihat mengenai kemurahan Tuhan. Kemurahan dan kekerasan. Ini hal yang bertentangan. Seperti bertentangan. Bukan bertentangan tetapi seperti bertentangan. Kemurahan Allah dan juga ada kekerasan. Ketegasan. Ketegasan itu kadang-kadang kalau kita lihat kita tidak sampai hati. Tetapi Tuhan tetap sampai hati. Jadi ini yang kita perlu ingat baik-baik. Jangan sampai kita hanya berpikir mengenai kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan kita alami tiap-tiap hari. Memang iya. Tetapi juga ada ketegasan, ada kekerasan. Maksudnya keras. Ada orang mendidik keras. Dalam didikan pendisiplinan itu keras, menyakitkan. Nah, kita lihat pagi hari ini ayatnya lebih dulu. Roma 11 ayat 22. Kita baca sama-sama ayat ini 1, 2, 3. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Nah, tiga kalimat berikut ini ada membingungkan, tapi saya ingin saudara lihat terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari untuk mempermudah pengertian. Ini bahasa Indonesia sehari-hari. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari Alkitab katakan, jadi di sini kita melihat betapa baiknya Allah, itu kemurahan Allah, dan betapa kerasnya juga Ia. Wah, ini yang kita perlu pikirkan, renungkan dari hari ke hari, supaya kita tidak sembarang bersikap, tidak sembarang ngomong, tidak sembarang bikin keputusan dalam hidup ini. Nah, Ia bertindak keras terhadap mereka yang berdosa. Tadi dibilang dia bertindak keras kepada mereka yang jatuh. Dikatakan ini berdosa. Maksudnya sudah tahu salah, dia sengaja langgar. Ini ada kekerasan Tuhan atas orang seperti ini. Nah, apalagi kita sudah banyak tahu kebenaran firman, kemudian kita sengaja. Nah, tetapi Ia baik hati terhadap saudara, asal saudara tetap hidup dari kebaikannya. Kalau tidak, maka saudara juga akan dibuang. Tadi dibilang dipotong. Karena Paulus sedang berbicara mengenai orang Israel itu adalah pohon yang asli. Kemudian katanya karena ketidaktaatannya, dia seperti pohon anggur yang ditebang. Kemudian saudara dan saya yang kafir ini itu dicangkokkan, ditanamkan di pokok anggur yang asli itu. Jadi kita ini cangkokan. Jadi gereja Tuhan Paulus samakan dengan kita cangkokan. Nah, sedangkan yang asli ketika dia tidak taat, Tuhan buang, Tuhan potong. Itu sebabnya ada istilah potong tadi. Nah, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dia katakan dibuang. Jadi kalau kita yang cuma cangkokan ini pun macam-macam, Tuhan buang. Berkali-kali saya katakan sebenarnya Tuhan tidak perlu kita. Tuhan tidak perlu kita. Itu sebabnya saya ngomong sama satu mantan pengerja di sini, Saudari Christine yang ada di Bali.
Dia melayani beberapa penjara di seluruh Bali. Mudah-mudahan dia dengar nih video di YouTube ini. Terus saya tanya ke dia, kamu bilang apa ke orang-orang yang di penjara? Oh, saya bilang, Tuhan, kalian adalah berharga di mata Tuhan. Saya bilang, itu bohong. Itu kurang ajar ini yang sudah di penjara ini bilang berharga di mata Tuhan. Tidak ada harganya dia. Termasuk saya. Kalau saya macam-macam, saudara kira masih bagus, tetapi saya sudah macam-macam langgar firman Tuhan. Tidak berharga, tidak ada harganya saya. Jadi jangan saudara ke penjara, terus, kalian berharga. Kalau kita bilang, Tuhan mengasihi kalian, itu betul. Terus saya bilang sama Christine, bilang sama dia, Tuhan mengasihi. Tetapi jangan bilang dia berharga. Kecuali dia serahkan hidup kepada Tuhan, baru dia dijadikan berharga. Ini kurang ajar, hidup macam-macam, bikin rugi orang, bikin korupsi di mana-mana, masih dibilang berharga. Enak saja. Itu kepalsuan. Pucat juga dia. Iya, berarti saya salah ya. Jadi jangan kita anggap kita terlalu berharga. Macam-macam, tidak ada harganya, dibuang. Kita perlu pikirkan ini. Supaya kita hidup hati-hati. Saudara, hidup ini, tadi Bapak Licuan bilang, bisa sangat sementara. Firman Tuhan bilang, pagi kelihatan, sore tidak ada. Sudah, tidak boleh panjang-panjang. Karena ini baru ayat pengantar. Nah, kemurahan Allah. Roma 12 ayat 1, baca sama-sama 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu. Aku memberi dorongan kuat kepadamu. Nah, supaya apa? Kamu kita ganti dengan saya. Supaya saya mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadahmu yang patut, pantas. Demi kemurahan Allah, firman Tuhan katakan, kita mempersembahkan, kita diminta demi kemurahan Allah. Apa itu kemurahan Allah? Kita yang berdosa, Dia kasihi, dan Dia katakan, siapa yang datang kepadaku tidak akan aku tolak. Walaupun dosamu merah seperti kermisi, aku akan jadikan putih seperti salju. Ini kemurahan Allah. Bukan dia bilang, potong dulu 1000 ekor lembu. Pergi kunjungi dulu Yerusalem. Kemudian kunjungi apa lagi? Nyumbang dulu ke Israel. Atau nyumbang dulu gereja. Baru engkau selamat. Enggak. Dia bilang, datang kepadaku, terima, percaya pengorbananku. Darahku yang ditumpahkan satu kali untuk semua dan untuk selamanya. Selamat. Diampuni. Mengaku dosa, diampuni. Ini anugerah, ini kemurahan Allah. Nah saudara, demi kemurahan Allah katanya, persembahkan tubuh. Saudara datang pagi hari ini, saudara dan saya, kita datang beribadah pagi ini. Salah satu cara kita mempersembahkan tubuh kepada Tuhan. Amin. Walaupun diputar balikkan oleh penyesat-penyesat, mempersembahkan tubuh itu katanya, saling mempersembahkan tubuh. Akhirnya jadilah itu, mereka saling berkasih-kasihan, satu dengan yang lain gantian. Licik sekali iblis bawa. Dan heran, banyak doktor-doktor, profesor-profesor terbawa. Kok jadi bodoh? Terbawa, karena enak kan? Dosa enak.
Katanya itu mempersembahkan tubuh, saling mempersembahkan tubuh karena Tuhan. Penyimpangan. Tapi Tuhan mau kita persembahkan tubuh. Salah satu persembahkan tubuh adalah, salah satu cara kita mempersembahkan tubuh kepada Tuhan adalah kita datang beribadah seperti ini. Salah satu cara mempersembahkan tubuh kepada Tuhan, kita terlibat dalam pelayanan. Memberi diri. Mungkin kita bisa bayar tukang. Saya bayar tukang kerja, sama dengan kalau ada kerja bakti di RT. Pak RT datang, Om, ada kerja bakti di selokan belakang. Tapi kalau Om capek, tidak sempat, suruhan ini, ada becak-becak yang bisa disuruh. Saya pengen, saya pergi kerja sama-sama dengan mereka. Walaupun pulang-pulang, saya langsung meler. Tapi memberi diri, itu beda dengan kita bayar orang. Itu sebabnya saya suka bilang sama itu yang Jeffrey sama banyak dari dulu. Libatkan dirimu. Tidak usah takut nanti dikira, oh kayak mau diperbudak. Nah, apa yang kita buat dengan tubuh kita ini? Jangan semua main saya bayar aja, kecuali tidak sempat. Salah satu cara mempersembahkan tubuh. Nah, kita tidak panjang di situ. Persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Allah. Itu ibadah sejati. Bukan ibadah hadir-hadir saja. Tetapi ibadah sejati, katanya kerelaan untuk mempersembahkan tubuh. Nah, 2 Petrus 3, kita lihat kemurahan Allah. 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tuhan tidak lalai menepati janji. Tuhan tidak lupa, atau Tuhan tidak mengabaikan untuk tepati janji. Janjinya Tuhan, janji memberkati, tetapi janji juga untuk berlaku keras. Banyak orang bilang, saya bikin pelanggaran, tapi tidak apa-apa sampai sekarang. Timbul ejekan, sinis, tidak apa-apa sampai sekarang. Dalam hati kadang-kadang kita pikir, saya bikin pelanggaran, tidak apa-apa. Malah ada pendeta yang diam-diam sudah bersinah, tidak apa-apa, masih diundang kemana-mana. Masih bisa jadi pimpinan gereja. Mungkin banyak orang yang tidak tahu. Terus dalam hati mungkin sudah tidak apa-apa, bikin pelanggaran, bikin dosa, tidak apa-apa. Lalai seperti lalai Tuhan untuk menepati janji. Oi, tapi baca ini. Baca sama-sama. Kalimat berikutnya adalah, tetapi ia sabar terhadap kamu ganti saya. Tetapi ia sabar terhadap saya, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Ini kemurahan Tuhan. Ini kemurahan Tuhan. Sabarnya Tuhan seringkali kita anggap seperti Tuhan tidak berbuat apa-apa, tidak bertindak apa-apa untuk pelanggaran kita. Ini mengerikan. Tapi kita mesti ingat, firman Tuhan bilang, Tuhan bukan lalai, tapi dia sabar terhadap kita. Kesabaran Tuhan adalah bukti, salah satu bukti kemurahan Tuhan buat kita. Amin. Kalau saudara orang tua hendak mukul anak yang sudah keterlaluan, kesabaran itu adalah kemurahan hati orang tua. Rasanya, ini satu. Saya waktu kecil, mama saya suruh, terus saya jawab dengan kata-kata yang kasar, walaupun tidak keras suara saya. Papa saya duduk di situ, mama saya suruh. Sudah sore, tidak ada air. Mestinya timba dari siang, kamu main terus.
Saya, wih, tiba-tiba papa pegang saya. Saya anak bungsu, jarang dipukul. Papa saya melotot aja saya sudah takut. Kali itu ndak melotot lagi. Dia pegang saya, bang. Wih, saya kaget. Baru kali ini papa saya pukul saya. Terus habis itu saya ndak mau tidur di tempat tidur dekat. Biasanya kecil-kecil saya tidur di ini tempat tidur papa dan mama. Malam itu saya ndak mau, saya ngambek, saya jengkel dipukul. Saya tidur di tempat duduk. Dalam hati saya bilang, kalau mati matilah. Mana mau mati cuma tidur di bangku. Tahu-tahu saya pura-pura ketiduran, papa saya angkat saya, dia bawa di tengah-tengah mereka berdua. Terus dia periksa-periksa yang dia pukul. Terus saya nangis, saya terharu. Rupanya papa saya tetap sayang, tapi memang sudah keterlaluan tadi. Saya ngomong yang kata-kata kasar sebetulnya itu. Tidak boleh diomongin ke orang tua. Kelihatan mulut saya. Ibu Nelvin tahu biasanya anak-anak kalau maki-maki, balas maki ke orang tua. Kita lihat ada tindakan kekerasan, tetapi sungguh-sungguh akhirnya ada panjang cerita sampai kita lihat belas kasihan. Kita lihat panjang sabar. Tuhan berlaku begitu lebih dari yang orang tua lakukan. Lebih dari kita orang tua lakukan ke anak-anak. Nah, ada banyak anak-anak sini, banyak kita tahu kurang ajarnya kita. Nah, tujuan Tuhan adalah supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. 2 Petrus 3 ayat 15, baca sama-sama yang keras. 1, 2, 3. Kita ganti saya. 1, 2, 3. Anggaplah kesabaran Tuhan saya sebagai kesempatan bagi saya untuk beroleh selamat. Kesabaran Tuhan salah satu bukti dari kemurahan Tuhan buat kita adalah kesabarannya. Kesabaran dia adalah supaya kita ada kesempatan untuk tobat dan selamat. Amin. Hargai kemurahan Tuhan. Hargai kemurahan Tuhan. Yang kedua, kekerasan Allah. Kisah Para Rasul 12 ayat 21 sampai 23. Cerita ini mengenai Herodes yang sombong. Kayaknya saya kutip ayatnya. Pasal 12 ayat 21, dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan lalu duduk di atas takhta dan berpidato kepada seluruh penduduk yang ada di wilayah kekuasaan dia, dan rakyat bersorak membalasnya. Rakyat bilang begini, ini suara Allah dan bukan suara manusia. Wih, Herodes berbunga-bunga. Bukan Herodes yang waktu kelahiran Tuhan Yesus. Herodes itu sudah mati. Ini Herodes lain. Nah, ini suara Allah dan bukan suara manusia. Wih, Herodes begitu bangga. Saudara lihat ayat 23. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan. Karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Sombong. Herodes yang sombong. Saudara, jangan anggap remeh soal kesombongan. Banyak hal yang bikin orang jadi sombong. Bukan karena dia kaya, bukan karena dia punya jabatan, bukan karena punya pangkat saja yang bisa sombong. Orang yang sangat sederhana pun. Saya pernah cerita ke saudara, ada satu orang tukang kebun. Saya tidak menganggap remeh tukang kebun, tetapi memang dia dari desa, pendidikannya juga tidak ada, terus dipakai jadi tukang kebun. Begitu anak-anak yang jadi pengerja di sekolah,
Saya bilang ke mereka, tolong bilang sama yang tukang kebun itu, bilang begini, begini, begini. Pengerja ini pergi ke itu. Dia bilang, enggak, saya cuma ikutin apa yang Om Tumangkem bilang. Dia enggak nurut ke mereka. Terlalu sombong. Saudara, siapapun kita punya potensi sombong. Apapun penyebabnya. Apalagi kita diremehkan, kita dengar kita diremehkan, sombongnya keluar. Saudara, tidak ada gunanya sombong. Herodes tidak menghargai Tuhan, itu kesombongan. Kita tidak menghargai firman Allah, itu kesombongan. Kita hati-hati. Dia ditampar oleh malaikat Tuhan, ia tidak memberi hormat kepada Allah, ia mati dimakan cacing. Dikatakan di ulasan ayat-ayat itu, sementara dia hidup, cacing makan. Karena dimakan cacing, dia mati. Bukan mati dulu baru dimakan cacing. Biasa itu kalau mati dimakan cacing, sudah mati. Ini dimakan cacing baru mati. Tamparan Tuhan. Malaikat Tuhan menampar. Dikatakan istilahnya ditampar aja malaikat. Kekerasan. Nah, kita lihat ada satu hal yang lain. Ada pengerjanya Nabi Elisa, namanya Gehasi. Gehasi ini mulai dari pas 2 Raja-Raja 5 ayat 21 sampai 27. Ceritanya begini. Saudara ingat itu Naaman. Naaman itu raja, katakanlah raja kafir, bukan raja bukan raja, tetapi panglima negara kerajaan yang bukan menyembah Tuhan. Nah, dia dapat berita kalau di Israel ada nabi yang mungkin bisa menyembuhkan kustanya dia. Ini diceritakan oleh seorang anak kecil yang ditawan. Anak itu bilang, kalau bapak ke Israel, ke negeri asalku, ada nabi di sana. Dia bisa berdoa menyembuhkan bapak. Nah, pergilah Naaman. Sampai di sana, saudara tahu ceritanya. Sampai di sana, dia datang ke Nabi Elisa. Nabi Elisa suruh si Gehasi. Gehasi bilang sama Naaman, nyemplung ke sungai Yordan 7 kali. Tung 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 tung. Naaman ngamuk. Terus pengawal-pengawalnya bilang begini, bos, aduh, cuma 7 kali nyemplung, apa susahnya? Sedangkan yang sulit-sulit kalau raja perintah, bos, komandan bisa ikutin. Apalagi cuma ini nyemplung 7 kali. 1, belum. 2, belum. 3, tidak ada perubahan. 4, kustanya tetap. 5, 6. Begitu ke 7 kali, dia keluar. Firman Tuhan bilang, badannya jadi kulitnya jadi seperti kulit bayi. Siapa yang ingin jadi kulit bayi, pergi ke Ibu Melin sama Bapak Bambang. Waktu ke Israel nak coba nyemplung di sungai Yordan. Nyemplung, tapi tidak jadi kulit bayi lagi ya. Cuma Naaman rupanya. Nah, sudahlah, biar Naaman aja itu. Itu kemurahan Allah buat Naaman. Nah, itu ada kemurahan Allah buat Naaman. Tapi kita lihat setelah itu Naaman bilang, dia bawa harta sama uang ke Elisa. Tuhan, tolong terima ini. Elisa bilang, "Dak, bawa pulang. Saya bukan pendeta bayaran." Terus Naaman bilang, waduh, kalau begitu saya ambil tanah dari Israel ini untuk saya bawa pulang. Jadi di sana nanti kalau saya berdoa, saya tidak usah balik ke sini lagi, saya doa. Nah, begitu ini Naaman sementara jalan pulang, Gehasi dalam hati, waduh, pendetaku ini bodoh. Ditawarin harta, ditawarin uang, kok enggak mau? Diem-diem
Nggak tahu itu Gehazi, itu dia tinggal di nggak satu bagian rumah dengan Elisa atau bagaimana, tapi nyelip dia di belakang, mungkin lewat dapur, lewat jalan belakang. Ya, ada Kus Plus nyanyi dulu ya. Jangan lewat pintu belakang. Mungkin nih Gehazi lewat pintu belakang. Diam-diam dia kejar. Lari dia kejar itu Naaman. Naaman kaget lihat kok ada orang lari-lari. Dia bilang, "Pak, baru datang dari gunung. Ada pendeta-pendeta muda, nabi-nabi muda, baru datang dari gunung. Jadi Tuan Elisa bilang, tolong kasih mereka pakaian dan uang sedikit." Bohong. Ya kan? Karena sudah pengen uang. Tamak uang, tamak harta, akar segala kejahatan. Itu firman Tuhan bilang begitu. Nah sudah, tahu-tahu Naaman turun dari keretanya. Dia bilang, "Ya ambil, bawa. Wih. Dibantu orang untuk ngangkat, ikutin Gehazi. Sampai di satu tempat, Gehazi bilang, tolong taruh di sini, kalian pulang aja. Nggak tahu Gehazi sembunyikan di mana. Pulanglah Gehazi ke rumah. Mungkin dia lewat pintu belakang juga. Plek. Langsung Elisa teriak, "Gehazi, dari mana beena? Dari mana kamu?" "Oh, enggak kemana-mana." Bohong lagi. Tadi sudah bohong. Pokoknya tamak akan uang, tamak akan harta, itu bikin orang menghalalkan segala cara. Saudara lihat korupsi, koruptor, mereka rela banyak rakyat menderita. Pokoknya orang yang tamak itu tega orang lain menderita. Berani menghalalkan segala cara. Itu terjadi di negara kita, terjadi juga di gereja. Walaupun tidak bisa ditangkap polisi. Itu Gehazi. Pulang, bohong lagi. Dari mana Gehazi? Tidak kemana-mana. Elisa bilang begini, "Rohku ikut denganmu." Waktu orang itu turun dari kereta dan dia memberikan uang dan barang kepadamu. Dengar baik-baik Gehazi. Engkau sudah punya harta, bisa beli ini, beli budak, beli kebun, beli apa semua. Tetapi kustanya Naaman pindah ke kamu, pindah ke anak cucumu. Kita lihat tuh. Saya ada kutip, bukan seluruh 21 ayat sampai 27. Saya kutip ayat 25. Baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan tuannya. Berkatalah Elia kepadanya, "Dari mana Gehazi?" Jawabnya, "Hambamu ini tidak pergi kemana-mana." Bohong. Membiasakan diri bohong. Ayat 26. Tetapi kata Elisa kepadanya, "Bukankah hatiku ikut atau rohku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau, maka sekarang engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan." Tetapi, baca sama-sama yang keras, tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada ngerindak. Kelakuan saudara dan saya hari ini melanggar kebenaran firman Tuhan, terbiasa bohong. Itu berefek, berakibat negatif buat anak cucu. Kita minta kemurahan Tuhan hari ini, amin. Ini berlaku loh. Berlaku. Jangan remehkan ini. Kalau sudah macam-macam, minta kemurahan Tuhan. Tuhan, bukan kebetulan saya dengar firman ini. Saya mau robah. Supaya anak cucu kita ke depan selamat. Bukan cuma selamat terhindar dari neraka.
tetapi terhindar dari banyak kutuk. Ini mengerikan. Kiranya kebenaran ini saudara pegang. Saya tidak sedang memarahi saudara ya, tapi saya ngeri mikirkan ini. Mau perjamuan kudus kok dimarah-marahin? Bukan. Maka melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selamanya. Ini mengerikan. Maka keluarlah Gehazi dari depannya, dari depan Nabi Elisa, dengan kena kusta putih seperti salju. Harus dikeluarkan. Berhenti jadi pengerja. Berhenti jadi pelayan. Dibuang. Tadi ayat yang kita baca. Kekerasan Allah. Jangan main-main dengan bohong. Jangan main-main dengan ketamakan. Tamak akan uang. Tamak akan harta. Akar dari segala kejahatan. Mengerikan. Bandingkan Ananias dan Safira bohongnya. Saudara berkali-kali kisah ini saya sebutkan. Kekerasan Allah. Kemurahan Allah. Petrus masih tanya, apakah sudah segini semua? Masih jawab bohong. Iya, sudah segitu. Tang, mati. Safira datang. Sudah segitu? Petrus tanya. Dia bilang, oh iya Om Petrus, memang segitu lakunya. Bang, mati. Sepakat berdusta dalam pimpinan. Sementara semua dalam pimpinan Roh Kudus, mungkin Safira dan Ananias juga sempat penuh dengan Roh Kudus. Bohong. Roh Kudus ingatkan, tapi mengeraskan hati. Hati-hati soal ini, kekerasan hati. Kekerasan Allah itu menyakitkan. Jangan tunggu alami kekerasan Allah baru tobat. Lebih baik dalam kemurahan Allah kita datang, Tuhan, saya tidak mau sampai tunggu alami kekerasan Allah, ketegasan Allah. Kemurahan dan ketegasan Allah. Kemurahan Allah, kesempatan kita untuk bertobat dan selamat. Kita hargai dan gunakan kesempatan. Kemurahan Allah kita hargai dan kita pergunakan. Tujuannya adalah untuk kebaikan kita, kebaikan anak cucu. Dan yang paling utama soal kita terhindar dari kebinasaan. Ketegasan Allah menyakitkan. Jangan tunggu ketegasan Allah terjadi atas hidup kita baru kita tobat. Baca yang terakhir itu. Jika 1, 2, 3. Jika sedang alami ketegasan Allah, tidak enak, kita segera merendahkan diri dan bertobat. Kalau saudara dan saya sehat hari ini, kita bisa datang beribadah. Di waktu-waktu berikutnya Tuhan beri kita sehat, tetap setia ibadah. Bukan supaya kolekte kami banyak, bukan. Itu salah satu cara kita menghargai kemurahan Allah. Demi kemurahan Allah, persembahkan tubuhmu. Pelihara supaya hidup kita berharga dan tetap berharga di mata Tuhan, dan kita tetap ada dalam kehendak dan rencana Tuhan, dan kita ada dalam kepastian keselamatan sampai Tuhan jemput kita pulang. Kita sama-sama berdiri.